mana saat ini banyak alat-alat yang bisa mendeteksi isi otak manusia, isi kolbu manusia, ya. Baik, sekarang kalau begitu, kalau kita mau membimbing anak-anak dengan hati, ya, kemudian juga membimbing dengan iman, apakah bisa? Pasti bisa, insya Allah, ya. Bahkan tanpa sadar, ayah bunda sudah membimbingnya dengan hati, dengan keimanan, itu tanpa sadar. Ya. Tapi kita perlu juga belajar pelan-pelan tentang penemuan-penemuan. Di mana sih letak hati, di mana sih letak iman, ya. Nah, kali ini saya kasih lihat dulu sebuah gambar. Ini izin maaf sekali, ini gambar tubuh manusia. Dan rupanya memang manusia itu dipandu oleh akal dan kolbu. Ya. Sekarang ibu, kalau saya bilang akal, di mana tangan ibu letakkan? Nah, alhamdulillah. Kolbu di mana? Taruhnya di mana tangannya? Iya, itu yang dipegang apa? Yang ibu pegang itu jantung. Iya. Coba rasakan dulu jantungnya ada detaknya. Alhamdulillah. Insya Allah masih terus berdetak tidak berhenti ya Bu. Iya. Baik, sekarang kita belajar dulu tentang akal ya. Dan akal itu ada di otak manusia. Buat Bapak Ibu yang mungkin tidak terlihat atau yang di luar, pokoknya rasakan saja karena kami membahasnya ya hal-hal yang ada di dalam diri. Ya. Allah ciptakan akal itu. Kenapa suaranya jadi pecah ya? Dengeran gak sih Bu? Ya, 1, 2. Di belakang terdengar Ibu? Alhamdulillah ya. Kurang bulat tapi ya kayak bergema ya. Oh, mohon tolong di itu ya, diatur sedemikian rupa ya. Baik. Jadi Allah ciptakan otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Terbagi 2, ada kanan, ada kiri. Ya. Baik, sekarang saya minta ibu-ibu aja ya, bapak-bapak nggak usah ya. Ibu, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan, coba angkat tangan kanannya. Supaya silaturahimnya mesra, boleh tepuk-tepuk teman sebelah kanan. Ya. Baik, sambil tepuk-tepuk, nah dengar. Sambil tepuk-tepuk, coba ikuti kata-kata saya ya. Begini, teman-teman punya otak. Nah itu. Apa jawaban temannya? Oh punya. Oke, angkat lagi tangan kiri. Tepuk-tepuk lagi teman sebelah kiri. Teman-teman ada, lengkap, tidak tercecer. Alhamdulillah. Terima kasih yang masih mengaku punya otak ya. Sebab kadang-kadang manusia lupa punya otak Pak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Baru semuanya, aduh. Ibu-ibu ingat punya otak kalau kapan Bu? Tanggung bulan. Baru kita, ya Allah. Ya. Padahal di dalam otak Allah simpan begitu banyak program-program yang luar biasa ya. Bahkan ilmu neuroscience mengatakan takdir manusia Allah ciptakan di otak. Baik takdir yang basic program maupun program aplikatif. Baik yang qadar maupun yang qada gitu ya. Programnya ada di situ ya. Nah ada apa di dalam otak manusia? Ada sel otak. Kayak apa sel otak itu Bu Aisyah? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau misalnya nggak kelihatan nggak apa-apa bayangin aja ya Bu ya. Karena di antara kita ada tembok. Mungkin ada ibu-ibu di balik sana nggak kelihatan. Masih kelihatan ya, alhamdulillah ya. Sel otak kayak begini Bu, kecil sekali. Allahu Akbar.
Jumlahnya banyak sekali. Ya, rata-rata 100 miliar sel otak itu. Tapi ada juga manusia yang lahir jumlahnya 87 miliar. Ya. Ada juga yang lahir 90 miliar. Tapi rata-rata kalau lahirnya normal tanpa ada banyak gangguan 100 miliar. Dan yang luar biasa ya, sel otak itu, satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Izin, ini kita masih menggunakan bahasa Latin. Kenapa? Karena kesepakatan internasional kami tenaga medis atau bahkan juga untuk disosialisasikan ke masyarakat. Kalau bicara tentang tubuh manusia pakai bahasa Latin. Supaya siapa tahu ibu-ibu sedang jalan-jalan ke Inggris misalnya, ke Belanda. Terus dengar ada bahasa Latin tentang tubuh manusia, ibu langsung oke, saya tahu itu. Neuron, sel otak. Terus ibu langsung tahu 100 miliar. Ya. Nah. Jadi kita memang luar biasa ya. Satu neuron kayak satu komputer yang tercanggih. Ya. Saya lahir tahun 68. Punya 100 miliar. Ya, coba saya tanya dulu sama Ustazah Andari. Mana Ustazah Andari? Ustazah lahir tahun berapa? Tahun berapa? 2003, ya Allah muda banget. Beliau juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih Ustazah Andari daripada otak saya. Bapak Ibu siapa yang lahir tahun 60-an Bu, Pak? Saya cari teman. Mudah-mudahan masih banyak. Ada 1, 2. Bapak yang lahir tahun 60-an Pak. Saya cari teman Pak. Sama Pak, 60-an Pak. Masya Allah 1, 2, 3. Berapa? Ibu 4, 5. Mana lagi? Ya 6. Di ruangan ini hanya 6. Atau mungkin tinggal 6. Sudah mulai punah kita ya. Yang 50-an? Ada? Pak yang lahir 50-an? Masya Allah, Pak. Semata wayang. Ada? Oh Ibu, oh ada berdua. Alhamdulillah. Mantap. Saya tuh suka terharu, kagum pada senior-senior kita, orang tua kita. Walaupun lahirnya 50-an masih mau ikut seminar, Allahu Akbar. Masih mau taklim, Masya Allah. Sekarang yang lahir tahun 70-an. Oh masih banyak. Itu juga 100 miliar dan yang 70-an lebih canggih dari kami yang 60 dan 50 ya. Yang lahir 80-an. Oh ini masih muda semua. Memang yang lahir 80-an ini sedang tahun-tahun banyak masalah. Makanya rajin ikut taklim, rajin ikut seminar. Tapi ketahuilah yang lahir 80-an juga punya 100 miliar dan lebih canggih lagi dari kami sebelumnya ya. Yang lahir 90-an. Oh Masya Allah, muda banget ya Pak. Bapak juga 90. Ya Allah Pak, muda banget. Saya udah kuliah baru lahir. Itu juga 100 miliar dan lebih canggih lagi. Allahu Akbar. Sekarang yang lahir 2000-an. Ya, anak-anak ada? Ya, ada juga yang lahir 2000-an. Sudah menikah? Alhamdulillah, imut-imut banget ya. Itu juga lebih canggih. Ya, selamat datang Pak. Artinya apa? Setiap manusia yang lahir di era baru ternyata Allah ciptakan otaknya sekitar 100 miliar. Tapi lebih canggih, lebih sophisticated istilahnya. Cek 1, 2, ya. Maksudnya apa Bu Aisyah lebih canggih? Lebih canggih itu maksudnya otaknya ini lebih